Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang pembelahan sel ya. Ini pembelahan sel. Sebelum kita memasuki pembelahan sel untuk selanjutnya, terlebih dahulu kita melihat peta konsep dan siklus sel terlebih dahulu. Di sini saya perlihatkan ya, adanya peta konsepnya, macam-macam pembelahan sel dan prosesnya. Macam-macam pembelahan sel dan prosesnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah amitosis, kedua adalah mitosis, dan yang ketiga adalah meiosis. Amitosis sendiri itu adalah merupakan pembelahan dari satu sel menjadi 2 sel tanpa melalui tahapan, jadi kejadiannya adalah secara spontan dan biasanya terdapat pada sel-sel prokaryotik dan beberapa protista seperti amuba, paramecium ya. Nah, replikasinya itu adalah selama dia tumbuh. Kemudian yang kedua itu adalah mitosis ya. Mitosis ini terjadi pada sel-sel tubuh. Dia mempunyai tahapan yaitu profase, metafase, anafase, telofase. Tetapi sebelum dia memasuki tahapan terdapat siklus interfase terlebih dahulu. Kemudian pembelahan meiosis ini terdiri dari 2 tahapan. Ya, terdiri dari 2 tahapan, yaitu tahapan meiosis 1 dan meiosis 2 ya. Pada tahapan meiosis 1 ini terdapat profase 1, profase, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Demikian juga pada meiosis 2 ya. Pada meiosis 2 ada profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Kemudian kita akan melihat ya, mari kita lihat tentang siklus sel. Di sini siklus sel yaitu merupakan tahapan pada saat kita belum memasuki meiosis. Ini adalah tahapan meiosis ya. Sebelum memasuki meiosis kita masuk terlebih dahulu yaitu fase interfase di sini. Ya. Jadi fase interfase ini dari sini menuju ke sini. Ini adalah interfase yang terdiri dari G1, fase S, dan G2. Tuh. Nah, kemudian apa perbedaan dari ketiga ini? Bahwa pada fase G1 itu adalah fase di mana di dalam suatu sel kita paham ya, di dalam suatu sel seperti ini, kita paham bahwa di sini ada nukleus, ada organel-organel macam-macam seperti mitokondria, mungkin ada lisosom, kemudian ada retikulum endoplasmik kasar maupun halus, ada badan Golgi. Nah, pada saat sel itu akan membelah menjadi 2, tentu dengan sendirinya organel ini harus membelah terlebih dahulu, ya, agar adil di antara keduanya. Nah, proses-proses yang seperti ini yaitu terdiri dari pemberian nutrients, growth factors ya, kemudian ada lagi DNA damage, kemudian sel-sel ukuran sel itu bertambah besar ataupun di sini terjadi pembagian organel, itu adalah terjadi pada fase G1. Itu ya. Kemudian pada fase S ini akan terjadi fase yang disebut dengan replikasi DNA. Replikasi itu adalah penggandaan ya, replikasi DNA. Replikasi DNA ini atau penggandaan DNA ini kita tahu bahwa di dalam suatu sel, di mana di sini terdapat suatu inti sel, di dalamnya itu ada kromosom ya. Di dalam kromosom itu terdapat adanya, jika diperbesar itu ada DNA ya. DNA kalau saya gambarkan itu seperti ini. Nah, seperti ini ya, kurang lebihnya ya. Nah, ini akan mereplikasi terlebih dahulu karena nanti kromosomnya akan membelah juga biar adil antara kedua sel anakan, semuanya mendapatkan. Jadi, DNA ini yang terdapat di dalam suatu kromosom, saya gambarkan lagi. Misalkan ini adalah suatu kromosom, di sini ada kromonema, di dalamnya terdapat adanya DNA.
Nah, DNA ini akan mereplikasi terdapat pada fase S. Ya, karena nanti akan dibagi menjadi kedua sel dengan jumlah yang sesuai dengan yang ada di sini. Nah, ini DNA-nya ya. Nah, itu. Begitu kalau di mitosis harus sama dengan induknya. Begitu ya. Nah, kemudian fase G2 setelah organel-organel ini dia itu diduplikasi organel-organelnya, kemudian juga DNA yang ada di sini diduplikasi, maka akan terjadi masuk ke fase G2 ya, di mana akan terjadi penggemukan dari organel itu sendiri, persiapan untuk memasuki fase mitosis, dan juga akan cek ulang tentang replikasi DNA ini sudah benar atau belum. Jika ada yang kurang ataupun cacat, maka akan diulang kembali, gitu ya. Jadi ada pengecekan ulang yang terjadi di fase S. Ini adalah fase siklus sel, atau ini adalah siklus sel ya. Nah, siklus sel di sini ada baik G1 ya, ada G1, ada S, ada G2, sebelumnya ada G0 ya. Kita lihat di sini. Ini ada G0. G0 itu adalah suatu fase diam, di mana di sini fase yang pada saat sel itu belum membelah. Misalkan terjadi penggemukan, kemudian terjadi penduplikatan organel, tapi dia belum mau membelah, maka dia masuk ke G0 dulu. Jika nanti dia itu akan mulai membelah, maka siap untuk melakukan replikasi. Itu ya. Ini adalah fase yang terdapat siklus sel. Kemudian kita memasuki tahapan ke mitosis. Kita perbesar lagi. Ini setelah dari fase siklus sel ini, dari sini ke sini ya, maka kita akan memasuki ke fase mitosis. Gitu. Nanti akan kita lihat tahapannya. Tapi sebelum fase ke mitosis, kita lihat dulu amitosis ya. Amitosis itu apa? Ini amitosis itu adalah merupakan pembelahan sel yang terjadi secara langsung, yaitu tidak memiliki fase ataupun tahapan pembelahan. Amitosis juga disebut dengan pembelahan biner. Satu sel akan membelah menjadi dua sel, sama besar dan memiliki materi genetik yang sama. Biasanya proses amitosis ini diawali dengan menempelnya kromosom pada dinding sel, yang kemudian ukurannya akan membesar. Itu amitosis ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya apa saja. Biasanya terjadi pada sel-sel prokariotik. Ini adalah pada sel bakteri ya. Disebut juga dengan pembelahan biner. Ini terjadi pada sel-sel prokariotik. Nah, kemudian bisa juga terjadi pada sel-sel eukariotik, tapi yang protista, yang uniseluler. Contohnya di sini adalah amoeba. Dari satu sel ini intinya dulu. Jadi ada istilah kariokinesis yang diikuti oleh sitokinesis. Nah, sitokinesis ini adalah kariokinesis, inti sel membelah menjadi dua. Kario kan inti, kinesis pembelahan, yang nanti akan diikuti dengan sitokinesis. Sitokinesis itu adalah sitoplasmanya yang nantinya akan membelah sehingga akhirnya akan menjadi dua sel. Itu adalah pembelahan biner. Selanjutnya, nah kita akan melihat di sini ya, masuk ke pembelahan mitosis ya. Saya tulis mitosis. Maaf ya. Pembelahan mitosis, kita mulai pembelahan mitosis ya. Nah, apa saja yang terdapat pada pembelahan mitosis? Kita lihat ya. Pembelahan mitosis memiliki peran karakter. Dia terjadi pada sel-sel tubuh. Saya perbesar. Terjadi pada sel-sel tubuh, hanya pembelahan sekali saja, tidak dua tahap.
menghasilkan 2 anakan sel yang mirip dengan induknya. Maksudnya bagaimana? Jika di sini ada induk ya dengan 2N kromosom, maka anakannya ini juga 2N dan 2N. Jadi muatannya itu 2N. Misalkan sel manusia, sel kulit 46, ini 2N diploid ya. Maka anakannya juga harus diploid. 46 dan 46 karena kromosom manusia itu 46 2N-nya gitu ya. Maka dia itu N-nya 23 tentunya ya, tapi ini mitosis jadi 2N indukannya, anakannya sama dengan induknya. Kemudian antar selnya memiliki sifat jumlah kromosom yang sama, tadi sudah. Untuk pembelahan pertama dan kedua diselingi oleh fase interfase. Ya, interfase, fase istirahat untuk tidak membelah. Tapi dia sebenarnya justru bukan istirahat ya, tapi banyak kegiatan. Seperti tadi sudah dilihat pada siklus sel, misalkan ini mitosis, kegiatannya itu ada di G1, ada di fase S, dan ada di fase G2, begitu. Kemudian terjadi pada organisme yang usianya masih muda, bisa dewasa, bisa tua. Sementara pada pembelahan meiosis hanya pada usia dewasa saja, karena ini hubungannya dengan sel gamet, gitu ya. Ini adalah ciri-ciri daripada mitosis, maaf ya. Ciri-ciri daripada mitosis. Sekarang kita lihat di sini. Tujuan daripada pembelahan mitosis ya. Saya ke ataskan dulu sebentar. Nah, oke. Tujuan dari pembelahan mitosis ini adalah jelas karena dia terdapat pada sel-sel tubuh, berarti memperbaiki, mengganti jaringan-jaringan yang rusak ya. Bentar. Memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak. Ini contohnya. Memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak, kemudian untuk pertumbuhan atau memperbanyak sel ya, agar kualitasnya meningkat, kemudian membentuk jaringan baru ya pada sel lama maupun sel baru. Jadi dikarenakan pembelahan itu tadi. Ini adalah tujuan daripada pembelahan mitosis. Kemudian kita lihat di sini ya, bahwa tadi sudah disebutkan pembelahan mitosis merupakan pembelahan terjadi pada sel tubuh, sedangkan meiosis itu terdapat pada sel-sel gamet, gitu ya. Kita selanjutnya lihat, ini adalah ciri-ciri pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis itu adalah pembelahan yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom separuh dari induknya. Coba kita lihat ya, pada proses pembentukan sperma dan pembentukan sel telur. Kalau pembentukan sel telur itu kan terjadinya, saya gambarkan saja. Ini rahim ya. Ini rahim, ini ovarium nih. Yang hijau. Ini ovariumnya. Nah, di sini ada sel-sel telur yang nanti akan ditangkap oleh tuba Fallopi. Nah, di sini maksudnya prosesnya terjadi di sini. Nah, kalau saya perbesar di sini, bentukannya itu adalah separuh dari induknya, misalkan 2N ya, 2N. 2N itu 46 lah ya. Ini melalui 2 tahapan ya. Nah, ini tahapan yang pertama, meiosis 1, NN, nanti ini membelah lagi, NN. Karena pembelahannya itu meiosis tahapan yang kedua. N. Jadi meiosis itu membelah 2 kali. Nah, kan ini kan separuh dari induknya ya. Di sini 46, di sini harus 23. Nanti kita lihat kenapa harus seperti itu. Sama juga dengan sel sperma ya. Sama dengan sel sperma, prosesnya nanti akan terjadi pada skrotum ya. Kemudian kita lanjut nanti ke reproduksi ya, dibahas di reproduksi sampai akhirnya menghasilkan sperma dengan jumlah 4 ya, masing-masing muatannya itu 23 atau haploid atau N gitu ya. Ini makanya di sini disebutkan bahwa pembelahan
meiosis itu adalah pembelahan sel menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari induknya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya di sini ada mengapa pada pembelahan meiosis terjadi 2 kali? Gitu. Pada pembelahan meiosis, proses pembelahannya terjadi pada sel gamet. Ini ya, sebanyak 2 kali. Pembelahan meiosis terjadi sebanyak 2 kali karena pada pembelahan pertama belum bisa memisahkan kromosom. Jadi intinya pada tahapan yang pertama, kalau saya gambar ya, ini yang sel yang sudah membelah. Ini adalah kromosom homolog pembelahan pertama. Belum bisa memisah kromosom yang kromatidnya. Maksudnya kromatid itu yang bagaimana ininya nih, belum bisa memisah. Jadi maksudnya masih pemisahan kromosom homolog terlebih dahulu. Nanti akan lebih jelas kita ke pembelahannya langsung gambarnya gitu ya. Kemudian di sini pembelahan meiosis terjadi organ apa saja, jelas sudah berkali-kali disebutkan, yaitu pada sel gamet, pada organ kelamin. Pembelahan meiosis menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur dan sel sperma, seperti itu. Kemudian, nah ini, ciri utama dari meiosis adalah prosesnya terjadi 2 tahapan, ya. Kemudian nanti dipelajari ya. Kalau seandainya tubuh itu tidak terjadi pembelahan meiosis, nah berarti akan tidak sama nanti dari induk keturunannya. Di sini 2N, misalnya 46, tidak misah nih, tidak 23. Nah ini ketemu lagi pasangannya 46, tambah raksasa ya, gitu ya. Jadi harus separuh dari induknya. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum saya masuk ke dalam pembelahan sel, maka di sini akan terjadi, kita lihat kromosomnya terlebih dahulu ya. Kita lihat kromosomnya. Misalkan kalau saya perbesar ya, apa sih itu perbedaan kromatin? Saya perbesar bentukan inti ya. Ini bentukan inti. Bentukan inti. Nah, ini kromatin. Ini kromatin. Kalau sudah mulai mau memendek menebal, mau pembelahan sel, maka kromatin itu akan memendek menebal. Namanya kromosom. Kromosom itu selalu berpasangan ya, sesuai dengan pasangannya. Bentuk, ukuran, warna mungkin ya, harus sama. Ini kromosom. Kromosom. Kalau ini kromatin, pendek, benang-benang. Kalau kromosom pendek tebal. Nah, kromosom yang akan membelah, pasti dia itu akan duplikasi terlebih dahulu. Duplikasinya seperti apa? Kita lihat ya. Duplikasinya. Nah, ini saya perbesar. Kita buat lagi. Ini inti. Duplikasinya seperti ini. Tadinya awalnya kan seperti ini. Maka dia akan, nah, seperti ini. Ini juga sama yang satunya. Yang biru juga sama. Tosca atau biru ini. Nah, seperti ini. Sama ya. Ini namanya adalah kromatid. Nah, ini kromatid. Nah, tapi kalau mau dikatakan lengan satu, lengan ini ya, satu-satu ini namanya tetrat karena jumlahnya 4. Gitu ya. Jadi kalau saya ulangi lagi, satu saja contohnya seperti ini ya. Nah, ini. Kalau yang ini namanya kromatid. Gitu ya. Tapi kalau yang ini jumlahnya 4 namanya tetrat. Nah, kalau yang ini dengan ini namanya, ini dengan ini dengan ini namanya adalah sister kromatid. Sedangkan di bagian tengahnya itu adalah kinetochore gitu ya.
Ini adalah bentukan daripada pada saat pembelahan. Jadi harus memahami dulu apa itu kromatin, kromosom, kemudian tetrat, kromatid ya. Itu harus paham. Nah, kita masuk ke pembelahan mitosis. Mitosis, tahapan pembelahan mitosis. Mitosis. Sebentar ya. Masuk ke tahapan pembelahan mitosis. Mitosis. Papannya nggak cukup. Nah, sekarang kita lihat. Ini tadi kan sudah macam-macam pembelahan sel sudah, Profes ya. Kita masuk ke sini maksudnya. Kita akan masuk ke sini nih. Nah, pada sel-sel tubuh ya. Kita lihat satu persatu gambarnya. Ini adalah Profes. Bagaimana ciri-ciri Profes? Ini kan namanya awal sentrosom ya. Ini yang di dalamnya ada sentriol yang akan membelah jadi dua, masing-masing ke arah kutub yang berlawanan. Sentriol ini nanti di arah kutub yang berlawanan itu akan membentuk, nah ini nih. Ini namanya benang-benang aster. Benang-benang aster yang akan memanjang menjadi benang-benang spindle. Nah, ini namanya benang-benang spindle. Kalau yang di sini nih benang-benang aster ya. Terbentuklah atau sentrosom atau sentriol sama ya, nanti akan ke arah kutub yang berlawanan, membelah jadi dua ke arah kutub berlawanan, akan membentuk aster dan akan membentuk benang-benang spindle gitu. Kemudian ciri yang kedua yaitu membran intinya mulai hilang, nih, sudah mulai hilang atau rusak. Kemudian yang ketiga, benang-benang kromatin akan memendek menebal menjadi kromosom. Di mana kromosom itu yang tadinya hanya satu helai kayak gini ya, maka dia itu akan berduplikasi. Nah, ini kan jadi 4 nih. Ini nih. Kalau saya gambarkan itu bentuknya seperti ini. Gitu ya. Akan berduplikasi, membentuk kromatidnya. Kita lihat ya ciri-cirinya di sini. Ini sentromer mengeluarkan benang spindle, maka ada yang menyebutkan sentromer dan sentriol sama ya. Benang-benang spindle terdapat di dalam mikrotubul sebenarnya dan menuju kutub-kutub pembelahan. Kromatin, nah ini tadi menebal, memadat menjadi kromosom, membran inti menghilang. Jadi terbentuk benang-benang spindle. Tadi sudah, ini adalah ciri-ciri daripada profase. Kita lihat sekarang di tahapan metafase. Pada tahapan metafase, nih kita sudah, kalau mau pakai kata kromosom boleh, atau kata kromatid juga boleh. Jadi di sini kromosom berjajar di bidang pembelahan, gitu ya. Kromosom berjajar di bidang pembelahan. Jadi di tengah-tengah bidang pembelahan itu di tengah-tengah ekuator, ya. Gitu. Ini adalah metafase. Kita lihat ciri-cirinya ya. Ini kromosom terikat pada benang spindle menuju bidang ekuator. Kemudian anafase. Nah, anafase ini kromosom ditarik ke arah kutub yang berlawanan. Kromosom ditarik ke arah kutub yang berlawanan atau dengan bahasa kromatid ya. Kromatid karena tadi kan bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini lengan kromatid, ini lengan kromatid. Lah ini kromosom gitu maksudnya. Jadi kromosom atau kromatid ditarik ke arah kutub yang berlawanan. Sama saja. Ada yang mengatakan bahasa dengan kromosom, ada yang kromatid. Gitu ya. Ini adalah tahapan anafase. Tuh. Kalau ada kutub yang berlawanan, jika tidak terjadi
non-disjunction atau gagal berpisah. Cuman di kelas 11 ini tidak dibahas ya. Nanti dibahasnya di kelas 12. Kita nggak usah membahas yang ini. Kemudian kita lihat selanjutnya ke sini. Nah, ini adalah tahapan telofase di mana tadi kromatinnya sudah memisah ke arah kutub yang berlawanan, maka di telofase akan terjadi karyokinesis dulu ya, yaitu ada kata-kata seperti ini. Karyokinesis, kinesisnya diikuti dengan sitokinesis. Maksudnya apa? Kinesis itu adalah pembelahan, karyo itu inti. Jadi pembelahannya inti dulu, baru diikuti pembelahan sitoplasmanya. Gitu ya. Ini akan terjadi seperti itu. Nah, ini makanya di sini ada sitokinesis. Ini adalah pembelahan sitoplasma. Nah, pada telofase kamu lihat ciri-ciri di profes, itu kebalikannya. Kita lihat ya. Ini saya perkecil dulu. Nah, ciri-ciri profes. Nah, dibalik saja, benang-benang spindel mulai menghilang. Nah, ini kromosomnya berubah menjadi kromatin. Ya, sudah tidak pendek tebal lagi, berubah menjadi kromatin. Kemudian membran inti dan nukleolus terbentuk kembali. Gitu ya. Ini dibalik ke sana, ini juga sudah mulai hilang. Benang-benang spindel. Kebalikannya dari sini. Itu adalah ciri-ciri daripada telofase. Kita lihat ya. Telofase yang sudah membelah. Nah, ini. Lihat. Nih. Tahapan terakhir dari mitosis itu adalah telofase. Tahapan ini terbentuk cincin kontraktil. Lama-lama cincin kontraktil ini semakin mengecil dan terjadi sitokinesis. Cairan antara sel induk, sel plasma itu, sel induk dan sel anak benar-benar berpisah seperti dua sel. Pada fase ini juga membran terbentuk kembali. Jadi silahkan telofase itu terbentuk dua sel, nggak usah pakai cincin kontraktil, nggak apa-apa. Terbentuk menjadi dua sel anakan. Kemudian tadi yang saya katakan bahwa ciri-ciri daripada profes kebalikan ciri-ciri profes, begitu ya. Ini pada telofase gitu. Kita ke tahapan selanjutnya, meiosis ya. Meiosis itu ada dua tahapan. Tahapan pertama profes paling banyak tahapannya, yaitu terdiri dari laptop 10. Nah, ini untuk meiosis kan agak panjang ya. Jadi saya tutup sekian saja. Nanti ada dua video. Yang pertama adalah tahapan mitosis, tadi sudah selesai. Nanti yang kedua kita masuk ke tahapan meiosis. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.